Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelas A12, NIM 22811305555, dan saya akan menerangkan tentang pembahasan fikih, yaitu temanya itu ada tiga. Yang pertama tema maqasid, dan yang kedua ijtihad, dan yang ketiga fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu tercakup rukun dan syarat dan hikmah dalam kehidupan, fikih jual beli, dan fikih pernikahan. Dan saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama tema tentang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah yang menjadi pokok bahasan dalam Islam. Istilah ini sangat populer di kalangan para istihjad, meskipun begitu masih banyak umat muslim yang belum mengetahui apa itu maqasid syariah. Secara umum, maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara sederhana, maqasid syariah adalah tujuan yang syariah. Dan secara etimologi, kata maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqsid dan syariah. Kata maqasid itu dari bentuk jamak maqasid yang merupakan maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa ada beberapa unsur-unsur dalam maqasid syariah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga agama. Nah, yang menjaga agama di sini diartikan syariah Islam yang menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, untuk tidak ada pemaksaan berhendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Menjaga agama dan maqasid syariah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah serta salat, zikir, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu menjaga jiwa. Dalam menjaga jiwa ini, yaitu dalam Al-Quran dijelaskan secara tegas bahwa umat manusia harus menjaga jiwanya. Hal ini teruntung dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan yang lainnya beserta Allah tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang ketiga yaitu menjaga akal. Menjaga akal adalah sesuai yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang membedakan manusia menjadi makhluk yang penciptanya baik dibandingkan yang lainnya. Akal membantu manusia akan menentukan mana yang tidak akan menempuh. Dan yang keempat yaitu menjaga keturunan. Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah berlangsungan sesuatu generasi manusia untuk pencegahan dari kemaksiatan. Dan yang kelima yaitu menjaga harta. Menjaga harta, pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa serta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil. Dan yang kedua yaitu tema tentang ijtihad. Tema ijtihad ini pengertiannya yaitu usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu melalui pemikiran yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kata ijtihad menurut bahasa artinya mengarahkan agar kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab al-jahdu,
yang artinya daya upaya atau usaha yang keras. Dari pemahaman yang tersebut dipahami bahwa ijtihad sebelum proses penafsiran untuk memperluas pemahaman hukum Islam. Dalam Islam, ijtihad merupakan salah satu sumber penetapan hukum Islam. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid dan laki-laki mujtahidah bagi perempuan. Tujuan dan syarat ijtihad, yaitu tujuannya ijtihad adalah untuk memberikan pedoman hidup bagi manusia ketika menemukan solusi atau sebuah permasalahan yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu tidak bisa beragaman atau menjadi mujtahid atau mujtahidah. Berikut adalah syarat-syarat melakukan akan diijtihad. Ijtihad memahami ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. Dan yang kedua, mengetahui masalah-masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Dan yang ketiga, memahami naskah dan manskuk. Dan yang keempat, memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmunya dengan sempurna. Dan selanjutnya yaitu tema yang ketiga, yaitu tentang fikih, muamalah, syarat dan rukun, serta hikmah dalam kehidupan, fikih jual beli, dan fikih pernikahan. Yaitu rukun dan syarat jual beli dalam Islam perlu dipahami. Jual beli dalam Islam masuk ke dalam kajian fikih. Muamalah, kajian ia membahas tentang hukum dan aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Mengutip dari sini, fikih muamalah oleh Ainul Yakin, yaitu membahaskan tentang adanya rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun jual beli dalam Islam ada 4, yaitu yang pertama akid, dan yang kedua makhud alaih, dan yang ketiga mahal al-aqdi, dan yang keempat maudhu al-aqdi. Mengenai syarat jual beli dalam Islam yaitu sebagai berikut. Penjual subjek jual beli. Nah, penjual dan pembeli harus berakal balik dan rusian. Adapun anak kecil yang sudah mu'ammayyiz, hukumnya adalah syah. Mu'ammayyiz di sini artinya dapat membedakan mana yang benar hak dan mana yang batil. Barang objek jual beli, barang yang ada wujudnya ketika termasuk akad jika barang tersebut tidak ada ketika akad, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya di gudang. Dan pengertian syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, yaitu pernikahan dalam Islam dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halal. Namun lebih dari itu, pernikahan dalam Islam yaitu bukan hanya memenuhi kewajiban hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Keduanya adalah terpenting dalam tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan dalam Islam, yaitu pasangan calon suami istri muslim yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Nah, rukun pernikahan, syarat pernikahan dalam Islam yaitu yang pertama beragama Islam, dan yang kedua bukan mahram, dan yang ketiga adanya wali bagi calon pengantin perempuan, dan yang keempat
dihadiri 2 orang saksi, dan yang kelima, kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji, dan 6, tidak ada paksaan. Rukun pernikahan dalam Islam setidaknya terdapat 5 rukun nikah yang berwajib dipenuhi oleh calon mempelai muslim yang ingin melangsungkan pernikahannya. Kelima rukun nikah tersebut antara lain: yang pertama, terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan yang tidak terhalang secara syar'i. Penghalang di sini adalah kedua mempelai masih ada hubungan mahram. Dan yang kedua, terdapat wali dari calon mempelai perempuan. Dan yang ketiga, yaitu terdapat 2 orang saksi laki-laki yang menyaksikan syah tidaknya akad. Dan yang keempat, diucapkan ijab dari pihak wali calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya. Dan yang kelima, diucapkan kabul dari pengantin laki-laki atau mewakilinya. Nah, itulah yang saya sudah diterangkan, meskipun hanya sedikit dan kurang lengkapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.